Bismillah. Ayat 65 surat Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Qala, ia berkata, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, dari sembahan, ghairuhu, selain dia. Afala tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa? Qalal mala'u, berkatalah pemuka-pemuka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Inna lanaraka, sesungguhnya kami benar melihatmu, fi safahah, di dalam ketidakwarisan, dalam kebodohan. Wa inna lanazunnuka, dan sesungguhnya kami benar-benar meraguimu, minal kadibin, dari orang-orang yang pendusta. Qala, Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah, tiadalah bagiku kebodohan itu. Walakinni, dan akan tetapi aku, rasulun, adalah rasul, mir rabbil alamin, dari sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada 'Ad saudara mereka Hud. Qala, ia berkata, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, dari sembahan, ghairuhu, selain dia. Afala tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa? Qalal mala', berkatalah para pemuka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Inna lanaraka, sesungguhnya kami benar-benar melihatmu, fi safahatin, di dalam ketidakwarasan. Wa inna lanazunnuka, dan sesungguhnya kami benar-benar meraguimu, minal kadhibin, dari orang yang pendusta. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah, tiadalah bagiku kebodohan. Walakinni rasulun, dan akan tetapi aku adalah rasul, mir rabbil alamin, dari sekalian alam.
Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat 65 menampilkan Nabi Hud dengan kaumnya Ad. Ini adalah deretan nabi yang terpanjang setelah Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, kan begitu. Sebelum kita masuk kepada kajian ayat 65 ini, kita sedikit kembali ke belakang, yaitu Nuh. Dan kita sudah pernah membicarakan bahwa akhir dari segala periode Nuh itu adalah tofat atau banjir besar yang populer dikenal dengan banjir Nabi Nuh atau topan Nabi Nuh. Nah, dalam hal topan Nabi Nuh ini ada beberapa hal yang perlu kita kemukakan untuk terkait dengan yang kita sampaikan ini. Pertama, bahwa yang naik ke atas kapal Nabi Nuh yang ujung-ujungnya selamat itu kan min kulli zaujaini itsnain. Segala sesuatu serba sepasang. Ya mungkin bisalah mulai gajah sampai semut. Nah, khusus manusia itu 40 pasang 80 orang. Dan dalam berbagai sumber disebutkan topan itu tidak 2 hari 3 hari, tidak 3 jam 2 jam, tapi 2 tahun lamanya. Nah, jadi cukup lama 2 tahun. Nah, dalam masa 2 tahun itu terombang-ambing. Ya, namun oleh Allah, kemahabijaksanaan Allah, baik binatang maupun manusia yang berada di atas kapal itu atau di atas biduk besar itu tidak beranak pinak. Jadi jumlahnya tetap. Nah, kalau seandainya beranak pinak, tentu bertambah sempitlah itu kapal. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang enggak dimakan. Jadi Allah bisa saja melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Jadi yang manusia 80 terus, gajah sepasang tarui, kelinci sepasang tarui, ayam batu ya sepasang tarui. Begitulah kurang lebih selama 2 tahun. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, kalau hutan balantara yang tumbuh dengan kayu-kayu besar, itu kalau direndam selama 2 tahun jadi apa? Kurang lebih itu. Ya hancur lah, tentu begitu, tentu hancur. Ya, hancur. Berapa besar-besarnya kayu yang hancur itu? Ya kita bisa bayangkan. Allah saja suruh buat kapal dengan kayu-kayu besar itu. Kapal itu bisa dimuat oleh sebanyak itu. Tentu tidak mungkin sekadang kayu dan tumbuh di pot ibu itu. Tentu entah berapa besarnya kayu. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita persis dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya tanya pasti jawabannya langsung bisa dapat oleh Bapak Ibu. Kekayaan terbesar Timur Tengah itu sampai hari ini apa? Ya minyak. Nah lalu kita tanya lagi, waktu di SMA dulu kan kita belajar. Apa asal minyak bumi? Sisa-sisa masa lalu. Binatang-binatang yang mati pada masa lalu, kayu-kayu yang busuk pada masa lalu menjadi humus-humus itu akhirnya menjadi BBM, minyak bumi. Nah, kalau sekarang di Timur Tengah minyak bumi itu tidak kunjung habis, ya bisa saja. Akhirnya pemikiran saya melakang, feedback ke belakang itu teringat oleh kita, film-film yang ditonton oleh anak-anak itu dinosaurus, ya binatang-binatang di waktu itu besar-besar. Kadang-kadang binatang di waktu itu. Dan itu jumlahnya ribuan. Itu yang hancur, yang sudah busuk di dalam tanah Arab itu. Tambah pula dengan kayu yang sebesar-besar itu. Itulah yang menjadi kekayaan orang Arab sampai hari ini, menjadi minyak bumi yang tidak kunjung habis. Nah, kan klop jadinya dengan fakta sejarah yang ada pada hari ini, cerita Al-Quran itu. Nah, gitu. Ya panjang kapalnya itu saja 4,5 kilo, coba ibu bayangkan itu. Nah, berapa lebarnya kita sejajarkan sajalah. Ya serba sepasang dari seluruh binatang yang ada hidup di dunia ini bisa muat di atas kapal itu. Tambah manusia 80 orang. Dia selama 2 tahun. Nah, belum lagi stok makanan yang harus disediakan selama itu. Akhirnya kapal itu lambat laun. Ya karena Allah perintahkan kepada bumi, hai bumi, hisap airmu. Nah, oleh Allah kan tidak ada yang sulit. Hisap airmu. Akhirnya air itu menjadi menyusut. Maka mendaratlah kapal ini di suatu dataran tinggi antara Rusia dan Turki, namanya dataran tinggi Ararat. Sampai hari ini
kita bertafsir hari ini, fosil kapal itu masih bisa disaksikan. Beberapa orang arkeolog Indonesia sudah pernah memanjat ke atas, woi panjang bukan main. Itu di Mbah Google itu ada, coba lihat itu. Nah, bisa dilihat itu. Jadi Al-Quran ini bukan cerita manci-manci, tapi betul-betul sejarah yang faktual yang nggak bisa dibantah. Di atas kapal itu setelah dilihat oleh para arkeolog itu ada sisa-sisa kehidupan. Ya mungkin sendok, periuk segala macam. Sebagai bukti bahwa Quran nggak bisa dibantah. Nah, yang kita ingin poinkan hari ini adalah agar nyambung dengan ayat ini. Menurut sejarah yang kita baca, kalau Nuh itu usianya 950 tahun, itu Nuh masih hidup setelah topan 350 tahun. Nah, jadi setelah topan Nabi Nuh itu, Nuh masih hidup selama 350 tahun lagi. Nah, kan cukup lama itu. Nah kita kata bahwa dari sekian banyak yang selamat waktu itu ada anak Nabi Nuh itu kan ada 4 yang terutama gitu. Anaknya banyak tapi yang terutama adalah 4. Sam, Ham, Yosef dan Kan'an. Dari 4 orang anaknya ini 1 orang ikut tenggelam, namanya Kan'an. Nah, itu cerita sudah berulang kali, itu namanya Kan'an. Ini karena bangkang, maka Allah bilang jangan panggil lagi Nuh, itu bukan anakmu, kan begitu. Nah, dari Sam, Yosef dan Ham ini, itu Sam menurunkan kita. Jadi kita termasuk keturunan Sam. Nah Bapak Ibu, setelah 350 tahun dari kalangan Sam ini, Smash ini, itu lahir seorang yang bernama Hud. Nah, setelah masa 350 tahun. Jadi anak cucunya bernama Hud. Dan Hud ini ya diangkat menjadi Rasul pula. Nah Bapak Ibu, jadi awaknya sebenarnya senada dengan keturunan Sam, senada dengan keturunan Hud. Gitu. Nah salah seorang dari anak Hud ini namanya Qotan. Salah seorang dari anak Hud namanya Qotan. Dia juga beranak ber4 orang, cuma yang 3 enggak saya temukan namanya. Salah seorang anaknya bernama Qotan. Qotan ini menurunkan bangsa Yaman atau orang Yaman, orang Arab Yaman. Dari salah orang Yaman ini nanti ia lahir seorang bernama Abdullah yang akhirnya menjadi ayah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya. Nah, gitu. Nah kita baca tertulis bahwa Hud lah, ya ada beratus-ratus bahasa yang terjadi di waktu itu. Bahkan dibaca dalam sejarah ada kelompok yang tidak mengerti bahasa lain. Nah, gitu. Nah dari ratusan bahasa yang terjadi di waktu itu, satu diantaranya adalah bahasa Arab. Inilah bahasa yang pertama kali dipakai oleh Hud. Jadi ibu bapak, manusia yang pertama kali berbicara dalam bahasa Arab adalah Hud. Nah, Nabi Hud ini Qotan dengan keturunan di Asia, terutama sekali di Yaman. Nah itu dia. Nah bapak ibu sekalian, sama dengan nenek moyangnya Nuh, maka bangsa Ad atau kaum Ad ini juga kaum ya Nuh itu sudah mulai diturunkan kepadanya Rasul, sudah ada risalah, terjadilah kebangkangan, ada yang menerima, ada yang tidak. Maka setelah mereka itu dihancurkan semua, karena 350 tahun itu kan sama dengan Belanda Indonesia, sama dengan masanya Belanda di Indonesia. Dalam masa 350 tahun itu tentu sudah juga muncul peradaban. Nah salah satu peradaban yang muncul pula di masa kaum Ad ini, ibu dan bapak, samalah dengan yang kita rasakan hari ini. Kita itu kan kagum dan mau dekat, mau segan kepada orang yang berjasa kepada kita. Kan ya begitu. Kalau seandainya ya mungkin bapak itu pernah ngasih kita nasi sepiring yang di waktu itu kita sangat lapar, itu bisa mengakibatkan setio nampak apa terdapat bantuan nasi nampak lewat. Akan seperti itu. Nah kalau seorang ibu itu pernah ngasih kita sarung ataupun baju yang cukup bagus dan kita sayangi baju itu, nah setiap ibu itu terlihat oleh kita, nampak lo baju kedawat terbayang, dan itu manusiawi, tidak berdosa. Nah gitu.
Nah Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu pergi kemana-mana, mungkin ke Surabaya, ke Semarang, ke Bengkulu, Balikpapan segala macam, pergi ke masjid, ada di waktu itu orang sedang wirid tafsir, pasti Ibu terbayang saya. Dan itu manusiawi, dan itu tidak berdosa, biasa saja itu. Nah, di kalangan kaum Ad ini itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Betapa tergantungnya kehidupan mereka itu kepada nenek moyang. Hari ini kan juga masih terjadi seperti itu. Kita ditinggalkan seperangkat warisan oleh nenek moyang kita, oleh datuk kita, oleh orang tua kita, oleh nenek dan kakek kita. Seperti sawah umpamanya ataupun ladang. Pasti itu, entah kalau kita sudah sakit. Setiap kita menggarap ladang itu pasti nenek itu teringat. Kan seperti itu. Nah, kaum Ad juga masih terjadi yang seperti itu, serupa dengan yang pernah terjadi di kaum Nuh. Jadi saking dia berjasanya nenek-nenek, kakek-kakek atau nenek moyang, dia selalu berterima kasih sampai-sampai patung nenek moyang ini dibuat. Nah, kan begitu. Di awalnya membuat patung itu adalah sebagai suatu bentuk agar tidak lupa jasa. Di situ nampak patung basah ko tekan aja basah atau bayanginnya. Nah, setiap nampak patung ade ko beliau dulu membersihkan masjid mah. Ade ko beliau dulu buat kopi waktu wirid tafsir mah. Nah, kan gitu. Itu gunanya patung-patung itu. Dan sampai hari ini kalau saya tidak salah membuat patung-patung itu ya kan masih tujuannya itu dibuat umpamanya Sudirman, agar jasa Sudirman itu jangan hilang lenyap begitu saja. Dibuat Soekarno agar jasa Soekarno itu jangan dilupakan begitu saja. Tapi oleh karena 350 tahun oleh bangsa terakhir bukannya sekadar teringat, basambah jadinya barang. Nah, basambah jadinya kan nampak glekser perjalanannya itu. Biasanya saya lihat saja. Akhirnya saudara yang nunduk ke mukalla, terakhir ada sujud ke patung tu. Akhirnya bergeser menyembah apa? Menyembah patung. Pada anak-anak cucunya yang di belakang, Tuhan tu kecilnya leh. Gitu perjalanannya. Gitu. Nah, pada awalnya tetap menyembah Allah dan berterima kasih ke sini. Nah, namanya belajar ada yang sempurna, ada yang tidak. Akhirnya menyembah apa? Menyembah patung. Nah, ketika sudah parah sedemikian rupa, diutuslah oleh Allah kepada kalangan mereka itu, yaitu Hud, Nabi Hud. Nah Bapak, setelah Hud sampai ke dia, ya kan di sini disebutkan wa ila adin akhahum huda, dan kepada Ad kami utus saudara mereka namanya Hud. Ini ada kata-kata saudara mereka. Jadi untuk menyelamatkan umat di Asliyah ini tidak pula dicari jamaah Nur Huda, tidak pula dicari jamaah Ilham, tidak pula dicari jamaah Nurul Amri, tapi ditunjuk dari kalangan jamaah Asliyah itu sendiri. Agar apa? Agar permasalahannya tidak berat. Siana mawa, dimawa tinggal, siarang gaya awak. Tidak perlu itu lah. Kenapa? Karena diutus akhahum dari kalangan saudaranya. Nah seperti itu. Sebab kalau orang lain pula yang disuruh ke situ, siapa jaga kau? Urusannya kau. Itu loh, betul Bapak. Tapi kalau lah anak awak sendirilah. Akhirnya ketersediaan waktu efisiennya lebih banyak. Wahai kaumku kecil. Nah orang tidak bertanya lagi. Siapa? Nah, orang tidak bertanya lagi karena dia ini Hud ini. Wahai kaumku kata Hud. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada bagimu dari sembahan selain Dia. Bukan patung itu yang disembah. Tuan-tuan tahu, bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, nenek-nenek tahu. Patung itu dibuat oleh moyang kita dulu bukan untuk sembah, tapi untuk jangan sampai hilang jasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Kau dulu namanya dia tukah, kau dulu nama Mangun tukah. Hanya sekadar itu. Kini bang kau itu bersambah. Nah Bapak Ibu, sesuatu yang sudah mendarah daging kan yo sulit meninggalnya. Tidak ada yang cialah terus. Itu jawaban yang diperoleh. Karena sudah mendarah daging. Karena sesuatu yang jelek kalau diulang-ulang melakukannya, itu jeleknya merasa jadi berkurang. Kan masa jadi berkurang. Nah kita biasa itu di tengah-tengah kehidupan. Kalau seandainya kita berdiri dan berjalan di terminal itu ada yang ngomong sopir sama sopir, kenek sama kenek atau mereka, kadang ngeri bulu kuduk kita.
mendengarkan mereka cara ngomong. Tapi bagi mereka itu biasa. Baru gadang, pinjam mati lah. Biasa saja. Sudahlah teman itu dibilang baru gadang, pinjam lebih 500 dan dikasih. Coba kalau ke kita dia bilang begitu, kasar mana? Dia awak nang kasar, dia nyendak. Kenapa dia nyendak kasar? Lah biasa. Kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu segala macam biasa. Bahkan kita saksikan di tengah-tengah kehidupan ada internal rumah tangga yang ayah dengan ibu, orang tua dengan anak biasa, bahasa biasa kasar itu, pola siang, setan, biasa saja. Tapi bagi orang tidak biasa, ngeri dia berbahasa seperti itu yang lembut. Nah sekarang menyembah itu roh patung nenek moyang itu sudah biasa, lahman darah daging. Ada yang sajak dan jadi orang sampai kini belum ada orang melarang menyembah dia. Uang lo melarang belum? Tentu gitu dapat tantangan. Jadi memang meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu sangat sulit. Jadi bagaimanapun pasti dapat tantangan. Namun di sini Hud mengatakan, afala tattaqun, apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak bertakwa? Maknanya ini sangat pendek ayatnya. Kalau seandainya kalian masih menyembah itu patung, tidak menyembah Allah, maka azab Allah akan datang kepada kalian. Akan diberikan kalian peringatan. Kalian baca sejarah enggak nenek moyang kita dulu, ada topan segala macam. Disampaikanlah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak takut? Ini kata-kata takwa relevan betul diartikan takut di sini. Apakah kalian tidak takut kepada topan yang pernah terjadi pada nenek moyang kita? Nyot cegah enggak terjadi. Kalau enggak taluk dek sesama manusia mencegah lai Allah turun tangan. Kalaulah Allah turun tangan, masya Allah. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ini masalahnya lagi, Pak Haji. Takutlah olehmu suatu fitnah, suatu malapetaka yang jika datang la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau dia sudah datang tidak menimpa orang zalim saja. Yang orang soleh solihah di kalangan mereka itu kanai jodek banjir tu, kanai jodek gampo tu, kanai jodek topan tu. Tidak bisa lo dipilih-pilih, disapu sesadanya. Allah sudah bilang. Makanya orang soleh solihah jangan dipabia kawan bagalimang dalam maksiat. Ada upayo. Bahkan sampai dikatakan itu kalau ndak taluk jo kekuasaan jo mulut, ndak taluk jo mulut jo hati. Jo hati itu artinya apa? Lah di keciannya nak menangah, lah diminta tolong kawan naknyo, pindah wak dari daerah tu le. Itu maknanya. Kenapa harus pindah? Karena sebentar lagi musibah akan datang di situ. Sampai ke situ jangkauan ayat. Jadi kita juga tidak boleh masa bodoh terhadap kemungkaran yang terjadi di sekeliling. Makanya ketika terjadi satu maksiat di satu rumah, umpamanya waktu ada rumah ambo tu terjadi maksiat di sana. Itu sampai puluh buah rumah sekeliling itu calon-calon kena musibah itu. Sampai ke terminal, sampai ke Seliah. 40 buah rumah kena oleh akibat jelek, kena ada satu rumah berbuat maksiat. Gitu. Makanya tidak boleh kita membiarkan maksiat. Harus ada upaya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah sekarang kita kembalikan. Karena dek barangkolah barang biasa sulit meninggalkannya. Apa respon dari pemuka-pemuka? Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Berkata atau menjawablah pemuka-pemuka orang kafir dari kaumnya. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Katanya bahwa ada beberapa orang dari kalangan petinggi-petinggi di kaum Ad itu sebenarnya sudah menerima seruan Hud ini. Jadilah menerima seruan Hud. Ini Hud ini benar ini. Tapi oleh karena jumlah mereka itu sangat sedikit, yang saya tidak mampu dia untuk berkata, tidak mampu dia untuk berbicara, karena jumlahnya terlalu sedikit dari kaumnya. Itu pertama. Kemudian kedua yang kita pahami adalah nan mengecek di tengah masyarakat kebiasaan kayak pemuka-pemuka. Kalau rakyat-rakyat biasa awak walah, hati itu jawabannya. Awak kau kemangalah, bantu temana. Gubernur bantu tu mana, menteri bantu tu mana, presiden mengecek wak nak kado guna dah. Jadi yang berbicara ini tentu yang berkapasitas pula untuk itu. Kan begitu. Kan ada pula orang di kedai-kedai itu. Cek ke sawah, cek ke ladang. Ala berpupuang ngecek kedai sampai bersirah-sirah muka.
Judul kecilnya kamu nuka presiden. Kan itu kok. Tentu ndak masuk dah. Sampai itu, ambil itu ndak kamu nyapong lah dahnya. Itu kecil. Tadi itu. Nyu kan nuka presiden asal paling ndak kesatuan. Itu disesuai pulau juga keadaan awak dah. Tentu yang berkapasitas untuk berbicara di sini adalah al-mala. Al-mala itu adalah pemuka-pemuka yang mungkin pimpinan-pimpinan partai, ketua-ketua partai besar, gitu. Kalau selevel-level Bu Alizar, kalau nacian orang lah. Nah, biarlah ibunya nak ada gunung, biasa jalan. Kau panik ada di surang satu. Jadi pemuka-pemuka. Nah, pemuka-pemuka ini memberikan respon. Sebagian sudah beriman namun diam. Apa responnya? Hud, inna lanaraka fi safahah. Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu dalam kebodohan. Hud dibilang bodoh. Kenapa Hud dibilang bodoh? Karena menyampaikan yang tak biasa. Orang dari barat sampai timur, utara sampai selatan menyembah ini patung semua. Hud bilang nyembah Allah. Kan menyembah sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Maka dikatakan fi safahah. Safahah ko bahasa awaknya kalau bodoh itu jahil. Orang jahil itu bodoh karena belum bersekolah atau belum belajar. Itu jahil namanya itu. Makanya orang jahil itu bisa diajar. Tapi kalau safahah memang tangko aki itu nana lama itu safahah. Suak seki itu. Itu safahah namanya itu. Kalau jahil dia dikelat gak tengah 2 bulan jadinya. Umpamanya para jauh tu boka baca leweh 3 kali lah pandainya pada awak. Itu jahilnya. Sekarang lah pintarnya. Tapi kalau safahah lah 3 bulan dia ajain dak jangan lempang sampai jatuh. Anda menangkok tu. Itu safahah tu. Jadi di bawah jahil lagi safahah itu. Hanya kecian Nabi huruf safahah. Kan terlampau nah. Jadi safahah minan nas. Safahah artinya akinya lama. Ndak menangkok. Saya. Betul. Ndak menangkok. Ndak ada sinyal tu ndak ada itu. Tapi kalau jahil kadang pintar dia. Cara polanya pintar. Cuman dia alun baraja gitu saja cepat dia pandai. Bukan saja tuduhannya safahah tapi malah wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Di samping kau itu adalah safahah wahai Yahud, kami juga agak ragu mungkin kau ini kadzibin. Salah seorang di antara pembohong. Jadi tidak tanggung-tanggung tuduhan ini. Kalau levelnya sudah ini label diberikan oleh umat kepada Nabi, itu tidak ada lagi embrio sedikit pun bibit untuk menyatakan atau membenarkan apa sudah yang disampaikan oleh Nabi itu. Tidak boleh terus. Orang-orang tak berakal ke dituliskanlah seperti itu. Ini bukan main. Buya, ayo tanya ke Buya Aceh. Dan kami Buya baku arai ko Buya. Bama bu. Safahah Buya nampak dia bu. Kalau sudah begitu kan enggak mungkin saya ngomong lagi karena saya sudah safah di bawah jahil lagi. Akan enggak mungkin lagi kayak begitu. Nah, kalau masih ngomong ada label yang kedua, kadzibin, kadzib, pembohong, peluto. Jadi kalau gini mana? Apa jalan keluarnya? Ya pulang kampung saja lagi. Itu dia keluar. Pulang kampung saja lagi. Karena tidak mungkin lah ada modal. Tapi kalau arah-arah bahasa ada orang percaya kayaknya. Kan itu. Namun demikian, walau kehinaan atau penghinaan kepada Nabi Lut seperti itu, sebagai seorang Nabi dia masih menjawab dengan lembut. Tidak terpancingnya marah. Tidak terpancingnya marah, tidak terpancingnya berang, tapi dia masih tetap lembut. Qala, ia berkata, ya qaumi, dia masih menjawab wahai kaumku. Jadi Bapak Ibu, ini juga sebagai suatu ajaran yang sangat lembut dan manis untuk kita. Janganlah sekali-kali bilang sama anak kita, wah anda anak dia, tidak boleh itu. Anda kakak dan lain, anda adik dan lain, tidak boleh itu. Walau kabar juga kapadiahnya nan anak tetap anak, nan kakak tetap kakak, nan adik tetap adik, nan ayah tetap ayah. Kenapa? Karena memang ayah. Karena memang adik. Walau barajo kapadiahnya ti barang ke rumah mulai kini anda anak dan lain, ya nggak bisa. Nya keluar dari rahim awak, banget cenda anak awak. Kenapa? Karena kata-kata ini itu mengkitok namanya, memutus. Memutus. Artinya
Kalau seandainya ini kita sampaikan saking marah tersampaikan ini, tahu tidak kita? Yang tersinggung pertama bukan siapa-siapa, tapi sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Itu hanya liku-liku, taruhlah anak, seperti terjadi. Itu hanya liku-liku, begitulah romantika kalau hidup sudah beranak. Innahu ajrun azim, karena di sisinya ada pahala besar, pahala besar. Sekarang dia begitu, besok mungkin dia yang paling berjasa. Dia yang paling berjasa, dia yang paling babaleh guno. Dan itu banyak terjadi di tengah kehidupan Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada kita semua. Seolah tidak akan saya ulang lagi karena sudah terlalu sering. Akhirnya nan paling buruk, nan paling dijajak konan balegu, nan balegu tinggal sama jainyo, tinggal di rumahnya, cirinya nan barasian, mandinya nan mandian, baakale. Padahal dulu pernah terbuang. Mulai kini yang barangke, ndak nak daleh. Kiranya itu namanya lameh. Karena kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang memutuskan. Makanya hati-hati saja kasar-kasar ngecek. Ndak dia daleh. Dia kau nama maku, namangku. Dia kau berkau nama mendukung, yang menggendong, yang membersihkan, yang menyelamatkan. Karena wa antum la ta'lamun, wallahu ya'lam. Kau tak tahu, Allah yang tahu. Makanya di sini diajarkan kelembutan oleh Allah melalui Hud. Ya kaumi, lari kecil nyongok raya, tetap dia bilang, wahai kaumku, laisa bi safaha, tiadalah bagiku safahat, ketidakwarasan yang kau sampaikan tadi. Walakinni rasulun, akan tetapi aku adalah rasul. Aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, kepada kita semua. Dan Allah tak mengutus yang lain-lain, tapi sengaja mengutus aku agar tidak begitu sulit akses kepada engkau. Mir Rabbil Alamin, Rasul dari Tuhan sekalian alam, dengan visi, dengan misi, dengan tujuan untuk menyelamatkan kalian kepada yang benar. Bapak Ibu, orang pintar bilang begini, kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada kita, apakah yang disampaikannya itu sungguh-sungguh atau benar-benar, maka cara untuk memeriksanya adalah kepentingan yang bersangkutan. Ada enggak kepentingannya? Kalau enggak ada kepentingannya, berarti yang disampaikannya itu adalah murni. Contoh begini. Ada seorang yang bilang sama kita, lebih bagus secepatnya Anda itu temui kakakmu. Kadang dia bilang itu, dan sawananya dia kalau dia dana. Antamui ndak antamui labo rugi dia ndak perlu ada. Antamui elok buang kalian ndak lo den belabu. Tak antamui legoh pagai centang perenang ndak lo den belabu. Nah, ukuran dan pertimbangan seperti ini sebagai suatu alat untuk yang disampaikannya itu benar apa tidak. Jadi sesuai dengan kepentingannya. Ada kau budang balik batu, ada kau maksud dan tujuan, akan seperti itu. Dia awak gotong royong, kini awak mulai dari jalan simpang sampai ke muka musala. Ditimbang dulu, ini benar apa tidak? Siapa nyampein Pak kepala desa, rupanya tapi paraknya barasiak saudaranya. Itu tidak benar tuh. Padahal orang nusul jalan sebelah, hanya ngadain jalan siko. Kironya paraknya dari simpang sampai musala kok. Barasiak paraknya. Lah paraknya kalau barasiak, kau udah buatnya aturan. Barasian tapi parak surang-surang. Paraknya barasiak. Itu nak sesuatu. Itu galian mah itu. Ayo perlu disunang itu tuh. Jadi pertimbangan seperti itu. Makanya Hud bilang, apakah kepentingan? Kau masuk neraka, enggak masuk neraka, kan enggak urusan si Hud. Tapi dia tetap bilang, menandakan ini adalah murni. Nah Bapak Ibu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau Allah yakin itu adalah murni, berarti itu dari Allah. Kalau waktulah, berarti menolak Allah Subhanahu wa taala. Kemari painnya lain. Jadi ketika ada orang yang menasihati kita, menyampaikan sesuatu yang benar kepada kita, kadang deknya ketek pada awak tiak sakit. Pajak kalau nama nasihati dan unzur ila mangqala walazur maqala. Yang diperhatikan adalah apa yang ia sampaikan, bukan si penyampaikan. Karena Nabi kita bilang, kalau kebenaran yang disampaikan walaupun keluar dari seorang budak hitam pekat sekalipun, kita harus turut. Karena itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika, yang benar itu dari Allah. Dewa kadang kan terpengaruh dari saya. Kalau dari wali kota keluarnya dari saya, dari Pak RT kan biasalah.
bukan PRT wali kotanya, yang disampaikannya itu benar apa tidak. Nah ini masalahnya. Walaupun bahasa namanya penyampaian, terima. Aku bahasa cuma dia Pak Wali itu beda. Tapi kalau yang benar itu bahasa, kita terima. Nah itu maksudnya. Jadi saya adalah Rasulullah yang sengaja diutus kepada kalian menyampaikan yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kita harus ikuti. Itulah Bapak, insyaallah akan kita lanjutkan nanti. Sesuai dengan jam, ya kita akhiri. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Qala, ia berkata, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagimu dari sembahan, ghairuhu, selain dia. Afala tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa? Qalal mala, berkata pemuka-pemuka, alladzina kafaru min qaumi, orang yang kafir dari kaumnya. Inna lanaraka, sesungguhnya kami benar-benar melihatmu. Fi safahah, di dalam kebodohan. Wa inna lanazunnuka, dan sesungguhnya kami benar-benar meraguimu. Minal kadhibin, dari orang yang berdusta. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah, tiadalah bagiku kebodohan. Walakinni rasulun, dan akan tetapi aku adalah rasul. Mir rabbil alamin, dari sekalian alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.